dua saja. Kedua, saya bergerak pengembangan di bidang teknik. Satunya pariwisata. Yang kedua kan pas, sebetulnya kan teknik dan pariwisata. Yang teknik ini belum disebarluaskan. Kita belum sebarluaskan, mungkin tahun depan itu mau di launching, kita bikin mobil. Kita bikin mobil dengan 4 fungsi. Biasanya kalau disebarkan oleh orang, kita nggak sebar kerja. Jadi kunjung segala macam itu nggak sebar kerja bukan. Jadi kita supaya tidak dikunjung dan lihat nanti biar tahun depan kita launching mobil yang bisa untuk produksi bisa, produksi di sawah bisa, untuk toko bisa, untuk angkut orang bisa, untuk angkut produksi bisa. Jadi kita coba karena pemerintah inginnya tadi Pak Radi, katanya pemerintah rujuk aja apa kegiatan energinya gitu ya. Jadi pemerintah tahun 2025 mencanangkan supaya industri transportasi katanya untuk swasembada. Jadi kecuali kita sudah bisa bikin industri transportasi mestinya Bu, tapi tidak pernah dibicarakan dalam setiap rapat kabinet, rapat apa, tapi plannya ada, benar Pak Radi tadi. Plan untuk yang ada itu, rencana yang ada tidak pernah dibicarakan. Tapi kita di kampus diam-diam, mungkin November ini kita pamerkan, tahun depan kita launching. Saya sudah 2 buku untuk teknik otomotif karena bidang saya otomotif. Yang kedua, saya bicara tentang pariwisata. Pariwisata saya mengumpulkan teman-teman yang cinta kepada Bali. Pariwisata Bali yang cinta kepada Bali bikin satu paguyuban. Paguyuban itu kita namakan Lembaga Strategis Ancol Bali. Jadi setiap 5 tahun yang lalu, sebelum pemilihan gubernur 5 tahun yang lalu, kita bikin buku juga. Bukunya kita sudah sebarkan juga. Bukunya Kepemimpinan Bali ke Depan. Bagaimana sebetulnya harus memimpin Bali ke depan supaya Bali ini betul-betul Ancol posisinya Ancol apa? Ancol itu nilai-nilai budayanya, nilai-nilai seninya, nilai budayanya, nilai moralnya, nilai spiritualnya semua supaya Ancol. Itu kemudian kemarin saya sudah juga bikin buku untuk ini nanti saya akan serahkan juga. Ini sudah disebarkan kemarin ke KPU, sudah kita kirim juga ke DPRD Bali, sudah kita kirim juga ke kandidat-kandidat gubernur, sudah kita kirim juga, dan ke bupati-bupati kita sudah kirim juga. Ini kepemimpinan berbudaya dan berkarakter. Ini sebetulnya maunya ke depan supaya kita industri pariwisata itu betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan untuk merusak masyarakat, merusak budaya, enggak gitu. Itu makanya saya 2 bidang itu yang saya giati sekarang, ngumpulin orang-orang. Kita selalu setiap berapa bulan kita ngomong-ngomong bagaimana sih Bali ini, bagaimana sih wisata ini, bagaimana ini, dan tidak lupa terus tiap hari berbicara tentang teknologi juga. Makanya ini saya akan berbicara tentang bagaimana sih peran riset untuk industri pariwisata, karena pariwisata ke depan itu namanya pariwisata tematik. Tematik itu harus punya tema yang jelas, punya makna yang jelas, punya maksud yang jelas, atau orang bilang punya visi dan misi wisata, bukan ngawur. Jadi dia punya misi dan visi dan makna yang jelas, dan kreatif itu dikelola secara 3E. Kalau kita berbicara 3E itu efisien, efektif, ekonomis, kemudian harus bermanfaat di 3E. Kemudian berkelanjutan inilah sebetulnya supaya sustainable. Jadi dia tidak merusak apa-apa, tapi memperbaiki sesuatu. Ini yang dinamakan ajak, itu pengembangan yang ajak itu. Terus ada 4 hal yang coba kita bicarakan nanti. Bagaimana sih sebetulnya karakteristik persaingan global, dan bagaimana peran riset yang kedua. Kemudian wisata tematik yang telah dikembangkan di banyak negara, gimana. Kemudian bagaimana potensi Bali untuk mengembangkan tematik kreatif. Saya rutin itu setiap tahun, mulai pertama, kedua, ketiga, diundang ke
kemarin 1,5 tahun yang lalu juga di kantor kegubernuran cerita, mungkin Pak ini belum sudah dinas dulu pariwisata dulu waktu yang ke sana saya presentasi di gubernur untuk berbicara bagaimana pariwisata Bali ke depan dan bagaimana transportasi, karena waktu itu dulu kan Bali itu katanya kalau sudah 2 tahun lagi kalau tidak dibenahi transportasinya macet cet. Mungkin sekarang dengan adanya underpass sedikit sudah mengurangi kemacetan sih. Itu saya juga presentasikan di sana di gubernur juga. Nanti kita akan bicara juga. Terus nah, karakteristik persaingan global, kalau orang bilang era global atau era era liberal gitu ya. Global, liberal. Kalau Romo Warsito bilang era apa? Zaman Edan katanya. Romo Warsito bilang zaman Edan. Itu zaman persaingan yang begitu liberal. Persaingan yang begitu bebas. Sehingga persaingan itu kalau kita renungkan coba, modelnya sama dengan model rimba raya Afrika. Sanjak yang posisi yang sangat menarik. Rimba raya Afrika, coba kita renungkan ini. Setiap kali fajar menyingsing, seekor rusa terjaga. Ia tahu ia harus lari lebih cepat dari seekor singa tercepat. Jika tidak, maka ia akan terbunuh. Benar nggak? Iya kan? Kemudian yang kedua, setiap kali saat fajar menyingsing, seekor singa terbangun dari tidurnya. Ia tahu hari ini ia harus mampu mengejar rusa yang paling lambat. Kalau tidak, kelaparan dia, ya kan? Jika tidak, maka ia akan mati kelaparan. Sehingga tidak masalah apakah kau seekor rusa atau kau seekor singa, karena setiap kali fajar menyingsing sebaiknya engkau mulai berlari. Ya kan? Ini setiap saat kita harus berlari, baru bangun lari gimana gitu untuk bersaing. Kalau tidak itu kita terbunuh atau kita kelaparan, kan itu jadinya. Inilah zaman yang dinamakan zaman global atau yang zaman kali, kalau kita umat itu bilang zaman kali, yang pikiran kita kalut karena selalu kita ingin berlari terus gitu. Ya. Sehingga kita harus berlari setiap fajar menyingsing untuk tidak kelaparan dan tidak terbunuh. Ini kondisi global, persaingan global dengan cara segala macam, dengan mungkin sering melanggar etika. Terus yang kedua patut kita renungkan. Seorang tokoh menyatakan, Peter Drucker, ini sangat mungkin orang manajemen, orang ekonom sangat mengenal yang namanya Peter Drucker. Katanya persaingan ke depan bukan modal jumlah orangnya. Tadi jumlah penduduknya, Pak Adi bilang penduduknya kita lebih banyak dari Brasil gitu ya. Tapi bukan jumlah penduduk menjadi persaingan kita. Dan kekayaan kita lebih banyak dibandingkan kekayaannya yang lain. Kalau saya waktu di Amerika tahun 80-an gitu, masih di Amerika, sudah dipresentasikan oleh Amerika dengan satelitnya, dia sudah bisa melihat kekayaan Irian Barat itu sampai sedalam-dalamnya dia sudah tahu. Sehingga dia tahu betul orang Indonesia tidur saja selama hidupnya tidak akan habis energi dan kekayaan yang ada di Irian itu. Karena orang Irian itu sekarang tidur di atas emas, tapi tidurnya tidak pakai baju. Ya kan, itu di atas emas, isinya Irian itu emas. Tapi katanya Amerika ngambilnya tembaga kan gitu. Yang isinya di atas emas sekarang. Makanya kemarin waktu dia ngerowong itu, areanya di sini, dia ngerowong ke samping, jadi emasnya di bawah Irian itu mungkin sudah mau dihabiskan. Dan di sana uranium yang paling bagus di dunia itu banyak ada di Irian. Kayu juga yang paling banyak di Irian. Dan juga sekarang kayu-kayu yang diselundupkan oleh orang kita, berkumpul sekarang di Amerika dan di Cina. Dan Cina siap mengirim kita furniture yang harganya murah, yang kayunya datang dari kita. Semua daun-daun yang kita punya di Irian luar biasa, daunnya banyak sekali, daun obat. Daun obat kita habis kemana larinya? Ke Cina, tapi obatnya datang dari Cina ke sini gitu. Nah ini yang kondisinya seperti ini. Sehingga ke depan, apa yang dimauin ke depan oleh Peter Drucker mengatakan,
Kalau kita tidak punya ilmu dan teknologi, jadi kemampuan ilmu dan teknologi, kalau ilmu dan teknologi saja kita punya, gak ada artinya. Satu contoh, ini saya sering berikan contoh ilustrasi. Dia orang Indonesia yang pintar sekali, pintar, sekolah di Jepang. Sekolah di Jepang, lulusnya S3 cum laude. Dia punya teman orang Jepang, sama-sama lulusnya cum laude. Kebetulan dia teknik mesin. Teknik mesin belajar getaran. Getaran jadi segala yang goyang dia sudah pelajari. Siang goyang, malam goyang dia pelajari sudah. Jadi apapun yang goyang, yang bising dia sudah pelajari, kan dia cum laude, luar biasa. Jadi rumus apapun tentang getaran dia tahu. Kemudian orang Indonesia setelah lulus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, yang Jepang ini juga ikut karena saking teman dia kerapnya, saya mau ikut ke Indonesia gitu. Pulang, gimana negerimu? Pulang ke Indonesia, turun di Jakarta, kemudian mau ke Surabaya. Surabaya diajak mau naik pesawat, enggak, saya nggak mau naik pesawat. Saya ingin mau naik kereta supaya tahu kereta Indonesia kayak apa gitu. Sudah tuh naik kereta, sama di otaknya, ilmunya sama kan? Di otaknya, lalu naik kereta dari Jakarta Surabaya. Keretanya kan enak, kereta Bima gitu apa yang dingin, dia enak goyang begini. 1 jam dia cerita, 1 jam orang Indonesia setelah cerita 1 jam kayak enak goyang dingin, ketiduran. Yang Jepang ini apa yang dia lakukan? Tidak ketiduran dia. Dia melihat tuh gimana ya keretanya Indonesia kok hebat bisa goyang seperti ini gitu. Larinya lama sampai di Surabaya kok lama 8 jam, 9 jam baru sampai di Jepang kan. Kalau jaraknya segitu 2-3 jam sudah sampai gitu. Lalu keluarnya apa? Sampai di Surabaya, orang Jepang ini tidak tidur dia. Orang Indonesia kan bangun, wah enak dia tidur gitu. Kemudian apa yang terjadi? 2-3 hari sampai seminggu ke depan apa yang terjadi? Orang Indonesia tetap enak saja, tapi orang Jepang apa yang terjadi? Sudah keluar proposal, sampaikan ke Menteri Perhubungan, dia bilang saya akan bisa membuat kereta Anda tidak goyang dan larinya lebih cepat. Itu apa? Kreativitas dan inovasi. Jadi dengan ilmu saja tidak cukup, sepintar apapun tidak cukup ilmu saja. Maka ke depan persaingannya adalah kemampuan kreativitas dan inovasi. Menggunakan ilmu itu, ini yang sangat penting. Ini yang tidak bisa dipindahkan. Rumus bisa dipindahkan ke otak kita, tapi kreativitas dan inovasi tidak bisa dipindahkan, itu karakter. Makanya the end of education is karakter. Akhir dari edukasi pendidikan itu adalah karakter. Membuat karakter bekerja keras, kreatif dan inovatif. Ini yang sangat penting. Karena kuncinya di mana saja, kreatif dan inovatif, dua ini. Kreatif dan inovatif, dan kita lari dengan cepat tadi. Itu yang sangat penting. Terus, nah sekarang di dalam industri pariwisata pun kita harus berpikir. Kalau orang manajemen sudah biasa dengan apa? Rumus Maslow ini kan. Kebutuhannya, ada kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan ini. Inilah sekarang orang riset sudah berpikir, sekarang riset di pariwisata berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan ini. Memenuhi kebutuhan ini, supaya dia selalu ini 4 ini. Kehidupan manusia pasti kepingin sehat. Siapa enggak ingin kepingin sehat? Semua kepingin sehat. Kepingin sukses, siapa enggak kepingin sukses? Pasti kepingin sukses. Kepingin hidup bahagia, siapa enggak kepingin hidup bahagia? Kemudian kepingin hidup mulia. Bahagia dan mulia ini susah didapat dalam pekerjaan, ya kan? Kalau bekerja itu sudah berlari-lari. Kita ini